Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di episode ke-23 Chat Podcast LPMPP, gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Sobat CPL, kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menariknya nih dengan topik yang sebelumnya, yaitu tentang inovasi pembelajaran dengan tema digitalisasi pembelajaran matematika berbasis pertanian industrial. Sobat CPL, di tengah berkembangnya teknologi digital dan pentingnya penguatan sektor pertanian, bagaimana ya sebenarnya pembelajaran matematika ini bisa dikaitkan dengan dunia pertanian secara nyata dan kontekstual? Dan bagaimana teknologi membantu proses tersebut menjadi lebih menarik dan bermakna bagi siswa ataupun mahasiswa nih. Nah, yuk kita bahas bersama-sama dengan salah satu bintang tamu kita kali ini yang memang merupakan pakar pada bidang inovasi pembelajaran, yaitu sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Dr. Dian Kurniati MPD. Beliau adalah Koordinator Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Dian? Waalaikumsalam Bu Raffi, baik Bu, Alhamdulillah. Luar biasa nih ya, pakai hijau-hijau sangat cerah sekali nih Bu Dian ya. Nah, teman-teman yang ada di rumah gitu ya, Sobat CPL juga harus lebih semangat lagi nih gitu ya, biar semakin bersemangat lagi dalam belajar tentang digitalisasi. Nah, kayak gimana ya gitu ya digitalisasi kemudian dengan pertanian industrial. Nah, pasti ini adalah merupakan topik yang sangat asik nih untuk kita bicarakan. Oke Bu Dian, nah kira-kira apa nih Bu yang dimaksud dengan digitalisasi pembelajaran matematika berbasis pertanian industrial? Lalu matematika udah susah gitu ya, masih dikaitkan dengan pertanian industrial. Nah, seperti apa nih Bu kira-kira? Oke Bu Raffi, terima kasih Bu. Jadi gini, sebelum saya menjelaskan tentang digitalisasi di dalam pembelajaran untuk gitu ya, untuk pertanian industrial, kita fokus dulu sedikit gitu ya terkait dengan visi UNED yang terbaru ini untuk tahun 2025-2029. Artinya nanti inline enggak ya gitu ya tentang pembelajaran yang ada di UNED. Yaitu visi Universitas Jember di tahun 2025 sampai 2029 itu menjadi perguruan tinggi terkemuka dalam inovasi pertanian industrial berkelanjutan yang bereputasi internasional. Nah, karena itu dengan tadi tema riset salah satunya yang terkait dengan digitalisasi pembelajaran matematika berbasis pertanian industrial, itu seperti kita begini, dalam pembelajaran matematika, nah kita mengintegrasikan harus, karena di masa yang sekarang seperti yang tadi Bu Raffi sampaikan, di posisi sekarang bagaimanapun digitalisasi tidak bisa kita tolak. Jadi haruslah ya, artinya mengintegrasikan bagaimana teknologi digital di dalam pembelajaran matematika. Nah, karena Universitas Jember itu tadi arahnya ke pertanian industrial berkelanjutan, maka kita juga fokusnya ke sana. Jadi artinya apa? Pembelajaran matematika yang kita kemas itu adalah mengintegrasikan dengan digital, teknologi digital, tetapi untuk temanya adalah fokusnya dengan pertanian industrial. Nah, itu sih arahnya. Jadi bagaimana sektor pertanian, perkebunan, pertanian dan seterusnya. Nah, itu kita semua arahkan di dalam pembelajaran. Jadi memasukkan tema-tema pertanian industrial di dalam pembelajaran matematika, baik itu di perguruan tinggi ataupun di sekolah menengah ataupun di sekolah dasar, tetapi juga menggunakan aplikasi teknologi informasi yang berbasis digital. Mungkin itu Bu Raffi. Oh gitu ya. Nah kira-kira nih Bu, seberapa pentingnya gitu ya mengaitkan pembelajaran matematika dengan konteks pertanian industrial? Nah penting banget gak sih atau cukup penting? Ya sangat penting ya Bu Raffi. Sangat penting. Karena begini, kalau kita bicara di wilayah gitu ya, wilayah Universitas Jember, kita wilayahnya di Kabupaten Jember. Wilayah kita itu kan menguasai wilayah tapal kuda. Nah, jadi mulai dari Lumajang, terus kemudian ada di Jember, terus kemudian juga masuk ke situ Bondo, Bondowoso, Banyuwangi, itu semua. Nah, wilayah itu kan tidak lepas dari konteks pertanian, sehingga nanti memang mahasiswa diharapkan bisa mengintegrasikan pengetahuan matematika yang di dalam pembelajaran itu bisa dimanfaatkan ataupun bisa mengintegrasikan dengan yang ada di pertanian seperti itu. Nah, artinya di sini apa? Karena mahasiswa kan sekarang ya kita sudah tahu di pembelajaran saat ini bagaimana memanfaatkan pembelajaran yang menjadi pembelajaran bermakna, pembelajaran yang memang itu membuat anak-anak senang, joyful kan gitu ya, joyful learning ataupun deep learning atau apapun lah istilahnya. Nah, di situ artinya apa? Bahwa
kebermanfaatan tema lingkungan yang menjadi tema di dalam pembelajaran itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat diperlukan supaya anak-anak tahu bagaimana kondisi lingkungan sekarang, bagaimana implementasi keilmuan di dalam bidangnya, terus kemudian bagaimana implementasi pembelajaran matematika itu di dalam pertanian itu. Jadi tidak hanya untuk mereka sendiri tapi bagaimana bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Iya, gitu sih. Lebih ke sana. Jadi menurut saya itu sangat-sangat penting dengan tema-tema seperti ini supaya mahasiswa tidak terlalu jauh dengan lingkungan mereka gitu. Mungkin itu ya Bu Rafia. Nah, juga pembelajarannya jauh lebih kontekstual karena memang dekat gitu ya dengan mereka gitu. Nah, kemudian kira-kira nih awal mula munculnya nih ya Bu ya ide untuk mengembangkan gitu ya tentang digitalisasi di sektor pertanian itu apa sih Bu, dan tujuan utamanya itu apa gitu ya Bu ya? Jadi gini, ya pertama otomatis semua aktivitas kita gitu ya tidak boleh jauh atau tidak boleh berbeda dengan yang ada di visi ataupun misi tujuan dari Universitas Jember. Nah, dengan konteks itu maka kita harus mencari. Nah, itu tujuan yang pertama, kita melihat ternyata benar pertanian industrial pembelajarannya itu perlu kita kembangkan. Yang pertama. Yang kedua, kita melihat bagaimana antara perguruan tinggi dan yang ada di sekolah dan di masyarakat. Nah, ada tiga segitiga itu ya, perguruan tinggi, sekolah, dan masyarakat itu harus kita kaitkan. Nah, keterkaitan itulah yang menjadi bagaimana menjadi jembatan keilmuan pembelajaran matematika itu berkaitan. Bagaimana implementasi teori yang ada di perguruan tinggi itu nanti bisa diimplementasikan di sekolah juga, tetapi juga bisa di masyarakat. Tetapi di masyarakat, di pertanian itu sebagai sumber juga di dalam keilmuan kita di pembelajaran matematika di kelas. Nah, jadi kita buat itu ya segitiga itu, jadi semua saling keterkaitan. Nah, karena itu saat ini kan kita tahu bahwa pembelajaran di sekolah gitu ya dituntut bagaimana yang tadi disampaikan Bu Rafi, harus real, harus kontekstual, anak-anak mulai enjoy. Nah, aktivitas itu kita ambilkan gitu ya, konteks-konteks dari bahan ataupun teorinya itu yang kita kembangkan di perkuliahan. Nah, perkuliahannya itu kita mengambil data atau sumbernya dengan yang ada di masyarakat. Sehingga bisa menjadi jembatan antara tiga pilar lah ya bahasanya. Mungkin itu Bu Rafi. Nah kira-kira bentuk implementasi digitalisasi dalam pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan sektor pertanian itu contoh konkretnya mungkin ya Bu bisa diceritakan nih gitu. Nah saat ini sedang kita kembangkan Bu Rafi gitu ya. Saat ini kita kembangkan suatu aplikasi. Nah aplikasinya itu kita istilahkan gitu ya, Med City Map gitu ya. Tetapi kita juga bisa membuat gitu ya, yang sekarang lagi kalau MES itu sudah dikembangkan oleh beberapa gitu ya. Tetapi kalau yang saat ini kita buat itu adalah bagaimana membuat aplikasi matematika, yaitu yang kita sebut dengan MedPad. Nah, jadi di situ aplikasi itu berbasis website, tetapi juga bisa kita kita gunakan dengan menggunakan HP Android gitu ya. Nah, di situ kita misalkan nih contoh untuk di perkuliahan ya ini ya, nanti kita bawa ke sekolah. Nah, aplikasi itu kita minta teman-teman mahasiswa, misalkan untuk wilayah Jember, misalkan untuk Jember di wilayah misalkan di Ambulu gitu ya. Nah, di Ambulu itu ada tema-tema pertanian yang seperti apa. Nah, itu kita buatkan ke dalam konteks pembelajaran matematika menjadi salah satu konten masuk di dalam MedPad itu tadi, aplikasi MedPad. Nah, tetapi karena kita temanya tetap berbasis pertanian industrial, terus kemudian tetap ada kaitannya dengan bagaimana keberlanjutan pendidikan gitu ya, maka kita buat itu ada temanya ESD MedPad. Nah, ESD-nya adalah yaitu tadi Bu. Jadi kita punya aplikasi ESD MedPad, misalkan di Ambulu, titik di sini kita lagi pakai. Konten-konten di situ itu teman-teman mahasiswa yang mengembangkan. Jadi materi matematika apa yang ada di Ambulu misalkan. Kita bicara di Kebun Renteng misalkan atau di mana. Nah, terus kemudian kita geser lagi misalkan di Lumajang. Nah, itu misalkan kita ada rumah tembakau misalkan ya, untuk tembakau. Nah, itu kita bisa buat. Nah, masukkan konten-konten itu yang kita buat sekarang, lagi membuat bersama dengan teman-teman mahasiswa, membuat aktivitas atau konten yang memungkinkan di dalam ESD MedPad itu. Nah, kita lagi proses membuat itu. Nah, tetapi kemarin juga tidak lepas dong, kita harus melibatkan yang ada di masyarakat. Nah, akhirnya masyarakat kemarin sebagai sumber data, mereka memberikan informasi. Seperti apa aktivitas pertanian yang mungkin bisa digali di wilayah-wilayah untuk tapal kuda. Jadi saat ini kita masih ngambil wilayah di Jember dan di Lumajang.
Untuk yang Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi masih belum. Insya Allah ya nanti sampai di akhir tahun ini akan kita coba buat. Nah, harapannya nanti Bu Rafi kalau aplikasi itu sudah, kita bisa gunakan di mana? Di sekolah. Nah, di sekolah dengan cara apa? Sebagai salah satu media pembelajaran, mempelajari semua konten matematika baik itu di tingkat SMP ataupun di SMA, tetapi dengan tema-tema pertanian yang tadi itu. Jadi tahun ini masih menginput atau mengisi konten, masih mengisi konten yang ada di aplikasi. Nanti insya Allah di tahun depan mulai kita bisa terapkan untuk hilirisasinya itu di sekolah ya, baik itu sekolah SMP ataupun SMA. Nah itu sih contoh implementasinya gitu ya. Iya, oke. Nah berarti udah bukan hanya prototipe aja nih sudah ya Bu? Ya sudah, tidak hanya prototipe, tetapi kita sudah ada produknya, ya itu. sedang berproses. Ya. Kita juga melibatkan tidak hanya di teman-teman dosen di prodi pendidikan matematika ya Bu, tim kami juga ada yang di Ilkom, karena bagaimanapun saya sebagai tim pengembang itu kan tidak memiliki kapasitas yang bagus ya untuk mengembangkan sistem atau platform itu, sehingga kita melibatkan teman-teman yang ada di Ilkom ataupun mahasiswa yang ada di Ilkom untuk bagaimana mengembangkan platform digital itu tadi. Oke, wah itu kayaknya menarik sekali nih ya. Nah kira-kira ya Bu ya, materi matematika apa tuh ya yang nanti akan yang bisa cocok nih dengan konten-konten tadi yang sudah diisi di aplikasi tersebut. Nah contohnya seperti apa nih Bu? Ya, yang paling sederhana ya, misalkan terkait ini Bu Rafi, kita punya kan misalkan tadi ya terkait dengan grafik pertumbuhan tanaman ya, misalkan tanaman jagung lah misalkan, atau kalau di Jember itu kan kita punya kopi gitu ya, kopi kakao. Nah bagaimana produksi mulai panennya terus kemudian sampai menjadi bentuk kopinya atau bentuk coklatnya, itu bagaimana proses pertumbuhannya. Nah grafik dari pertumbuhan itu per tahun atau per panen, nah itu kita jadikan sumber data. Nah kemudian kita olah gitu ya, jadikan ke salah satu konten materi yang kita kaitkan, misalkan kalau berkaitan dengan statistik ya, bagaimana penyebaran data, bagaimana kita bisa menentukan rata-ratanya. Oh berarti rata-rata produksi itu bagaimana, seberapa besar. Nah kita bagaimana membuat grafiknya. Jadi itu salah satu contoh sih yang kita buat untuk yang di materi statistik. Tetapi kalau kita bicara di materi yang lain, ya di aljabar linier ataupun di program linier sangat cocok. Artinya memang semua materi yang ada di sekolah, baik SMP atau SMA, per pokok bahasan itu kita carikan contoh yang ada di masyarakat untuk di wilayah Tapal Kuda. Itu. Jadi saat ini kita masih di Jember dan di Lumajang itu kita masih sampai di 4 kecamatan, 2 kecamatan yang ada di Jember dan 2 kecamatan di Lumajang yang sedang kita gali. Ya, jadi memang kalau di Lumajang kemarin itu memang kita wilayah ke daerah-wilayah pegunungan, Bu. Jadi bagaimana lingkungan di situ terkait dengan tanaman dari padi ataupun buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di situ. Nah, itu yang kita gali. Jadi baik nanti ke statistiknya seperti apa, program liniernya, sampai ke aktivitas masyarakat jual belinya, kita juga gali kemarin. Jadi ya minimal supaya real gitu ya dengan anak-anak. Oh seperti ini. Kita tidak hanya memasukkan konten secara tertulis, tetapi juga ada visualnya. Iya. Jadi ada gambar, ada videonya. Nah itu berarti visualnya langsung dari masyarakat. Masyarakat kita masukkan di dalam konten. Jadi nanti di aplikasi itu anak-anak tinggal klik, oh misalkan saya mempelajari aktivitas pertanian di Ambulu, kita klik. Terus kemudian atau di Lumajang di Gelagahwero kita klik. Nah di situ ada apa? Kaitkan dengan materi matematika. Kaitkan dengan materi matematika. Wah kayaknya dan itu menarik sekali. Sudah kita coba buat interaktifnya gitu ya Bu Rafi. Jadi aktivitas anak-anak menyelesaikan soal di situ. Nah itu kita mencoba untuk supaya bisa masuk ke dalam sistem. Penilaian formatif untuk di sekolah. Nah ini sekarang teman-teman mahasiswa masih sedang membuat sih. Karena kan kebetulan semester ini kan saya ngajar mata kuliah perencanaan pembelajaran nih. Gitu ya, perencanaan pembelajaran matematika. Jadi kita ajak teman-teman mahasiswa membuat temanya, kontennya, perangkat pembelajarannya. Nah nanti kita masukkan medianya di dalam aplikasi ISD MedPad itu. Oh, berarti di SID MedPad-nya juga selain tadi berisikan konten, kemudian materi matematika yang memang sudah dikaitkan dengan konten tersebut, ada juga video interaktifnya gitu ya. Nah, yang nggak kalah menariknya juga berarti di sini ada proses evaluasinya gitu ya. Ada assessment apakah dari proses ini anak-anak sudah memahami atau tidak gitu ya Bu ya. Wah, berarti udah komplit sekali nih ya Bu ya. Siap-siap launching ini nanti Bu Rafi. Oh siap, berarti nanti undang Budian lagi nih ya untuk launching produknya yaitu SID MedPad ESD. Apa tuh Bu singkatannya apa sih Bu? Education, Development,
Education Sustainability Development ESD ya, seperti SDGs temanya. Iya. Nah, terus kemudian tapi MedPad-nya, MedPad kan tahu ya, lintasan ya. Jadi seperti bentuk lintasan yang ada di matematika, tetapi ya itu wilayah-wilayah ini supaya ada kaitannya nanti. Kita menggunakan istilah itu supaya tidak jauh-jauh dari tema matematika. Nah, ESD-nya karena kita menggunakan tema pertanian. Yang berbasis ke lingkungan. Jadi ESD-nya. Nah, itu bisa diakses mungkin nanti di Play Store. Oke, Bu ya. Ya. Nanti kalau sudah jadi kan kita memang harapannya yaitu bisa laku di pasaran, kita jual ke sekolah ataupun ke masyarakat umum gitu ya. Nah, nanti bisa kita unggah melalui itu Play Store. Karena apa? Tidak hanya menggunakan handphone Android ataupun Apple, tapi juga kita bisa menggunakan berbasis web yang ada di laptop. Karena apa? Kalau kita coba berbasis Android, takutnya gitu ya Bu Raffi, di sekolah mungkin tidak ada fasilitas anak-anak bisa membawa handphone misalkan. Nah, jadi kita bisa menggunakannya itu di komputer yang ada di sekolah. Nah, meskipun mungkin terbatas ya komputernya, tapi minimal kalau komputer kan bisa dikerjakan bersama-sama untuk 4 anak atau 5 anak. Iya, bisa secara berkelompok. Jadi tidak hanya berbasis Android ya. Iya, wow. Berarti tidak hanya iOS aja gitu ya. Oke. Kemudian Android, iOS bisa, kemudian di website juga bisa. Itu kalau yang di website itu nanti harus pakai paket data atau gimana Bu? Atau bisa diakses secara offline? Sementara kemarin itu informasi dari tim teman-teman di Ilkom itu kita belum nyoba yang ini ya, kita masih membuat. Kalau kemarin di draftnya itu memang kita membuatnya ya berupa misalkan kita langsung klik link gitu ya, tetapi memang harus online. Tapi nanti mungkin jadi kendalanya di situ sih. Iya, mungkin ada yang nggak ada. Takutnya misalkan di wilayah tertentu sinyal tidak bagus. Kalau bisa kita downloadkan dulu dalam bentuk offline-nya itu lebih bagus. Mungkin nanti menjadi salah satu masukan di kami. Mudah-mudahan nanti bisa mengakomodir gitu ya Bu Raffi. Iya, oke. Nah, kemudian khususnya ini untuk tingkat SD, SMP atau SMA nih Bu kira-kira? Ya. Kalau kontennya mungkin bisa untuk semua jenjang gitu ya. Tetapi memang kemarin kita membuat tema-temanya yang saat ini kita buat itu di tema SMP. Tapi SMP. Memang harapannya bisa ke SMA juga di SD. Nah, tetapi memang mungkin tahun ini ya karena memang temanya masih banyak ya Bu Raffi, kan kita juga buat aplikasi juga masih akan berkembang gitu ya. Insya Allah yang tahun ini kita fokuskan ke SMP dengan semua materi. Nanti harapannya juga bisa ke SMA atau ke SMK. Karena kemarin itu berdasarkan hasil assessment kita survei ke sekolah-sekolah, dan ternyata itu sekolah-sekolah terutama yang SMK itu sangat menunggu aplikasi itu. Karena apa? Bisa dikaitkan. Kalau misalkan di SMK yang pertanian atau di SMK yang berbasis teknik, nah itu kita memang sangat diperlukan. Makanya kemarin kita masih mau mencoba gitu ya. Mungkin perlahan-lahan kita juga akan mengajak teman-teman dari prodi dari teknik ataupun prodi dari teman-teman pertanian. Kontennya sudah sesuai enggak ya? Nanti kita untuk melihat materi matematikanya. Jadi perlu ada validasi ahli lah ya di bidang tersebut. Mungkin itu Bu Raffi. Oke. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, tantangannya nih apa gitu ya yang akan dihadapi gitu ya dalam mengintegrasikan teknologi, matematika dan konteks pertanian. Ya. Kalau pembuatannya nggak ada kesulitan ya, kita tidak ada tantangan karena kita rasa dengan adanya tim, kita gabung dari pendidikan matematika dengan tim di prodi Ilkom itu nggak ada masalah. Tetapi yang mungkin menjadi PR dengan kita itu ketika kita mengambil sumber data yang ada di masyarakat. Nah, terkadang ada juga yang tidak berkenan misalkan. Jadi kita perlu effort yang luar biasa nih untuk menggali informasi banyak dari masyarakat. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu lebih ke mengaitkan dengan konten materi matematikanya. Karena kalau misalkan contoh, ketika kita bicara di SMP, kalau bilangannya itu sudah terlalu, kita buat grafik fungsi tadi ya Bu Raffi ya. Misalkan grafik fungsi, kalau fungsinya itu masih fungsi garis lurus misalkan, nah itu kan bisa kita kaitkan. Tetapi kalau terkait dengan pertumbuhan tanaman itu kan tidak bisa semudah itu kita membuatnya. Nah, tapi bagaimana kita membawa yang ada di masyarakat dibuat sesederhana mungkin supaya bisa dipelajari oleh anak-anak di sekolah. Nah, itu yang kedua yang sulit. Yang ketiga nanti tinggal bagaimana kita bentuk promosinya sih. Itu sih tantangannya ya masih berlanjut. Tapi insya Allah baik lah ya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang oke. Mungkin itu Bu. Oke, nah kira-kira ada peran guru tidak nih Bu ya dalam merancang dan mengelola pembelajaran digital berbasis pertanian ini kira-kira Bu? Nah,
Yang sekarang kita lakukan gitu, yang sudah kita lakukan dari 4 kecamatan tadi, kita memang kan menggali data dari masyarakat, kita isikan kontennya. Nah, tadi kan juga ada assessment. Betul. Terus kemudian nanti pembelajaran seperti apa. Nah, kemarin kita juga sudah meminta bantuan dari beberapa guru mitra kami gitu ya. Tapi memang belum banyak Bu Raffi. Jadi masih ada di 4 sekolah SMP gitu ya. Masing-masing SMP kita ambil 2 guru, jadi ada 8 guru. Kita coba diskusikan. Kalau seperti ini, itu nanti pembelajarannya seperti apa desainnya, asesmennya atau penilaiannya sudah pas belum, kontennya sudah pas belum. Jadi di tahapan validasi kita melibatkan guru dalam bagaimana menu itu cocok enggak ya untuk karakter anak SMP, cocok enggak ya untuk karakter anak SMA. Tapi kemarin kan masih SMP ya, jadi SMP. cocok enggak dengan pembahasan atau bahasanya atau lingkungan anak-anak SMP. Jadi tetap kita melibatkan, harus. Karena kalau enggak takutnya nanti aplikasi ini tidak bisa kita gunakan dong. Tidak bisa dipakai di sekolah kalau kita tidak ada hubungan dengan pihak sekolah. Itu tadi makanya ada sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat. Nah itu perpaduan yang sangat cantik gitu ya. Nah kira-kira nih Bu nih untuk sebagai akhir dari pembicaraan kita hari ini, sebelum nanti kita akan ada next podcast gitu ya, berkaitan dengan launching ESD itu tadi ya. Kira-kira apa nih Bu harapan dari Bu Dian sendiri gitu ya ke depan terhadap integrasi pendidikan, teknologi dan potensi lokal gitu ya, khususnya untuk yang pertanian industrial. Harapannya yang pertama yang jelas itu aplikasi itu jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan tema-temanya yang oke. Nah kemudian kalau sudah bahwa memang dengan adanya aplikasi itu bisa diterapkan di sekolah, terus kemudian di perguruan tinggi, terus kemudian juga harapannya kalau misalkan kita punya aplikasi itu tidak sekedar untuk di pembelajaran simulasi, tetapi memang konteks dari masyarakatnya itu oke. Sehingga bagaimanapun hubungan kita kan juga harus tetap kita jalin. Jadi kalau kita mikirnya itu apa ya, targetnya itu harus selesai tahun ini, meskipun masih di beberapa kota, yaitu di Lumajang dan di Jember. Nah mungkin tahun depan bisa kita kembangkan ke 4 kota yang lain dan beberapa kecamatan yang lain. Tetapi yang mengisi, nah ini Bu Raffi, jadi yang mengisi konten itu tidak selamanya dari kita. Jadi tidak selamanya dari kami ataupun tim ataupun teman-teman mahasiswa. Tetapi kita juga bisa sebenarnya melibatkan dari Bapak Ibu guru yang ada di wilayah. Nah itu dia. Itu kita coba, tetapi yang mudah-mudahan itu sesuai dengan yang, karena kita kan punya keterbatasan juga ya Bu ya, untuk mengambil potensi-potensi bagaimana pertanian industrial di setiap wilayah untuk tapal kuda. Nah mungkin kita bisa melibatkan itu. Nah sepertinya tahun ini kita selesaikan untuk di 2 kota, meskipun tidak sampai ke semua kecamatan untuk materi SMP. Harapannya di tahun depan bisa kita lanjutkan gitu ya, keberlanjutan dari kegiatan ini ya, supaya tetap harus update terus. Nah mungkin itu Bu Raffi. Baik, wah sangat luar biasa ya. Terima kasih Bu Dian sekali lagi atas kehadirannya, atas semangatnya dan juga atas ilmu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat buat sobat CPL di rumah gitu ya Bu Dian ya. Oke, itu dia perbincangan kita hari ini tentang digitalisasi pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan konteks pertanian industrial. Semoga insight yang disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi para pendidik untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih kontekstual, relevan, dan berbasis potensi lokal. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan terus semangat dalam menciptakan pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berdampak nyata. Seperti biasa saya akhiri dengan pantun, burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Cek podcast LPMPP, berita, wawasan, dan edukasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.